Ini tadi kan udah aku kirim ya itu. Apa Mbak? Kirim apa Mbak? eh oh itu loh yang surat-surat kematian itu loh temanku itu loh kan Oh, sebentar. kemarin aku ditelepon. Sebentar. Surat-surat kematian. So, pernah sih mati Mbak. Sorry, haru soalnya. Kenapa? Di mana? Mati di mana nih? Meninggal di mana? Di Hong Kong, 1 tahun yang lalu. Oh, Nah, 1 tahun yang lalu biasanya meninggal. Terus? iya, iya. Terus pihak keluarga itu kan teman saya. Terus saya kan kenal sama keluarganya ya. Otomatis keluarganya itu ditelepon sama pihak KJRI. Itu Terus? suruh telepon polisi Hong Kong. Ini kata-katanya, Mbak, bisa nggak Mbak itu berbicara dengan polisi Hong Kong gitu kan. Nah, terus kayak keluarganya itu bingung, telepon saya, Dok, gimana saya nggak bisa ini berbicara dengan polisi Hong Kong gitu. Kamu bisa, aku bisa minta tolong kamu nggak teleponin ini. Nah, nanti gimana gimananya. Soalnya aku juga takut nggak bisa ngomong. Nah, kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya disuruh WA Pak Gustaf, ya KJRI itu, Miss. Habis itu aku minta Udah, ke sebentar. Kan sama Pak cuma temen Gustaf. nih. Sebentar. Ini tentang orang meninggal dunia. Nah, Saya takutnya nih sensitif. Bis ini lagi lab. Mau nggak gabungin sama oh, anaknya sekalian? eh, ke, ke ke keluarganya di Indo maksudnya, Miss. Jadi saya tidak ingin informasi katanya. Oh, Nanti takutnya jatuhnya fitnah loh. Mbak. oh, iya, 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 iya. Sekarang coba Aduh, hubungkan aja. takutnya takutnya kerja nih orangnya. Mana, Miss? Oh, oke, sebenarnya Bentar. pokok masalahnya apa sih? Ini pokok masalahnya gini. Terus saya itu telepon ke kantor polisi Hong Kong. Nah, dia Siap. mengatakan bisa diambil barangnya dan itu disebutkan ya, Miss, barangnya Oh, apa saja. Yang penting itu di atas $5.000. Nah, oke. itu bisa diwakilkan nggak? Nah, terus aku ini kan nggak pernah ngurus yang seperti itu. Untuk konfirmasi dari sana, saya disuruh dikasih tulisan kayak gitu bahasa Inggris apa gitu. Kalau yang menurut saya di bahasa yang saya mengerti, kayaknya ada pengacara, terus prosedurnya ke kantor polisi, terus ke kantor apa gitu, bawa surat kuasa, pokoknya seperti itu. Nah, setelah saya WA sama Pak Gustaf, ternyata Pak Gustaf bilangnya bisa nggak Mbak diwakilkan kayak gitu. Nah, cuma di situ kan aku nggak ngerti, Miss, gitu loh. Kalau memang nggak usah pakai ini itu bisa diwakilkan, apa bisa diwakilkan. Semisal bisa pakai surat kuasa dari Indonesia, terus dikirim ke sini, terus gimana gitu loh, Miss. Soalnya orang KJRI ditanyain lagi udah nggak merespon, padahal juga orang KJRI juga yang menghubungi pihak keluarga, padahal udah 1 tahun. Kenapa baru 1 tahun ini? Dan tanya sama agennya bilang kasus sudah ditutup seperti itu. Oh, agennya ngomong kasusnya sudah ditutup. Kan agennya bisa membantu dia tuh. Nggak bisa katanya. Aku kemarin tuh malah dimarah-marahin kok. Sama agennya. Iya, terus KJRI juga bingung. Maksudnya KJRI juga gimana orang Indonesia kalau kalau memang kayak gitu nggak usah lah kasih harapan ke kita. Itu kita udah ikhlasin misalnya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kan orang Indo itu khawatir lagi membuka luka lama lagi gitu loh, Miss. Udah di sini matinya bunuh diri, terus di Indo keadaan keluarganya udah nggak stabil. Kan gelang-gelang nih, Miss, gitu loh. Kalau memang membayar ya udah kita nggak usah urus, kalau memang diberikan secara sukarela ya kita terima. Sebentar, Dok. Halo, Ibu, maaf ganggu. Oh, eh, ini saya dapat telepon dari keluarga, salah satu keluarga yang ada di Indonesia. Katanya kan keluarganya ada yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun yang lalu karena bunuh diri. Nah, ini kan barang-barangnya KJRI menghubungi keluarganya nih sama uang 5.000. Tapi bener nggak? Ada nggak? Terus keluarga terus keluarganya tuh nggak diajarin bagaimana buat surat pelimpahan atau apa gimana gimana gitu loh Bu. Nah keluarganya kalau memang sudah nggak bisa diambil ya nggak usah telepon kita. Giliran ditelepon kita nggak tahu harus seperti apa gitu loh Bu. Ini keluarganya nanya, saya nggak sendiri nggak tahu bagaimana kalau prosedurnya. Siap Bu, tolong di follow up karena kan mereka mereka kaget lagi gitu loh sudah meninggalnya kayak gitu. Kenapa masih dibuka lagi? Kalau memang mau dikirim, kirim aja langsung atas nama pemerintah kan lebih cepat. Bener nggak? Kalau jadi update saya Senin ya Bu ya, keluarganya soalnya telepon.
Yes, madam. Siap. Thank you. Oke, Bapak. Oh, makasih, Dok. Ya, jadi langsung saya hubungi KJRI dan KJRI Senin akan menjawab. Oh gitu, ini perlu digabungin sama keluarganya nggak Perlu, sekarang? Kalau mau mungkin ya nggak apa-apa. perlu kalau bisa Ya aku digabungin. juga, Miss, ini bentar ya tak telepon. Karena Miss Yuni biar Ini cepet tak sacet, kalau enggak Miss Yuni lupa, Dok. Jadi langsung. Aku juga nih, soalnya aku juga kan kerja, Miss, telepon juga nggak kebanyakan waktu gitu loh. Ini tak gabungin nih sebentar, semoga diangkat. Nah, saya sudah menghubungi KJRI dan KJRI akan Senin menghubungi keluarganya. Kalau bisa barang-barangnya Iya. tuh yang ngirimin biar keluarga gitu loh. Biar nggak kena apa itu bea cukai atau apapun gitu loh. Enggak, itu kan adalah orang tetangga itu pulang bulan 7 biar bisa tak titipin gitu loh. Maksudnya seperti itu, kalau memang harus bertanda tangan di surat kuasa, saya juga siap soalnya kita kenal baik gitu loh, Miss. Gitu. Oke, makanya Saya kan cuma bantu biar aja. cepat selesai gitu maksudnya ya. Nggak bisa ditelepon ini. Ya, KJRI libur Mbak, tapi kan saya punya teleponnya langsungnya KJRI, jadi langsung direspon. iya, makasih banyak loh Mbak. Kemarin aku kepikiran terus soal kan kayak amanah gitu loh. Ada yang udah nggak bisa bahasa, ngomongnya sama polisi ribet. Terus disuruh pakai pengacara, apa kuasa hukum gitu loh Mbak. Jadi aku bingung, nggak diangkat-angkat. Ini kerja ya, tadi online. Nanti itu kan data-datanya sudah saya kirim ke Miss Yuni. Miss Yuni bisa minta tolong dilihat kayak gitu. Siap. Itu loh. Sampai sekarang nggak ada kabar. Halo, Mbak Putri. Ini Miss, Mas, ini siapa Miss Yuni yang bantu kita ngomong sama KJRI Hong Kong, dan sampean nggak usah perlu sebut nama almarhum ya, cukup almarhum gitu aja. Soalnya ini lagi live Mas Yuni gitu loh. Sampean ngomong nanti takutnya kan jatuhnya fitnah, kayak dikira ngada-ngada kenal sama keluarganya almarhum gitu loh. Gitu loh Mas, tadi gitu loh. Sampean ngomong aja, enggak apa-apa. Yang kemarin dapat telepon dari KJRI itu loh Mas. Oh, bojoku sing anu Mbak. Sik anu bojoku. Iya, sampean celuk Mbak Tuti ae. Penting iki soalnya. Halo. Iki kan ono wong teko KJRI ya. Terus mari ngono kita sudah ditelepono disambungno wong KJRI karena sampean sendiri juga enggak direspon gitu. Kedua, aku juga mencoba menghubungi ya enggak ada respon lagi, dan aku minta bantuan Miss Yuni kayak ngurus-ngurusi barang-barangnya almarhum sing memang sing yang disuruh ngurus kemarin itu loh Mbak. Nah, ini sampean sampean memang benar perwakilan keluarga almarhum, tapi sampean nggak perlu sebut namanya almarhum ya, cukup almarhum gitu aja. Soalnya Miss Yuni lagi live ini di YouTube-nya gitu loh. Aku terpaksa minta bantuan sama Miss Yuni biar semua cepat selesai. Maksudnya ini biar nggak gantung Mbak gitu loh. Kita juga nunggu-nunggu dari KJRI nggak ada kelanjutannya. Nah, sampean sekarang bisa ngomong langsung ke Miss Yuni kalau sampean itu kan memang benar-benar keluarga dari almarhum gitu loh. Sampean ceritakan wis dari awal sampai disuruh ngurus itu gimana gitu. Ini orangnya. Oh, iya. Miss, ini orangnya nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Dan saya minta maaf nih, saya lancang. Tadi saya sudah telepon KJRI dan saya meminta KJRI untuk lebih memudahkan lagi pengiriman barang ataupun uang yang masih tersisa. Dan kemungkinan besar KJRI hari Senin, karena hari ini KJRI lagi tutup ya. Jadi mereka akan menghubungi jenengan lagi. Dan jika ada pertanyaan, kalian hubungi saya secara langsung biar tidak molor-molor lagi, kan kalian lebih kepikiran lagi, bener nggak? Jadi lek jenengan tidak keberatan nih, saya ada sedikit uang takziah, minta nomor rekening kan, kirimkan ke saya. Ini semua titipan dari teman-teman yang ada di YouTube maupun di Facebook dan TikTok. Matur nuwun. Buat selamatane sewu nih atau apa-apa. Ya, soalnya ini sudah 1 tahun Miss, saya kalau tahu keluarganya itu kasihan gitu loh Miss.
ibunya kayak gitu, terus anaknya belum pernah pulang sama sekali, pulang-pulang udah jadi jenazah. Sekarang 1 tahun kita diingatkan lagi dengan hal seperti ini, gimana kecewanya keluarganya gitu loh, Miss. Sedangkan Siap. kita kesulitan akses untuk berbicara sama orang KJRI gitu. Saya juga minta maaf udah ngerepotin Miss Yuni ya, karena saya sendiri nggak mampu gitu loh, Miss. Oke, siap. Seperti yang tadi tadi dikatakan KJRI, Senin mereka akan bertindak lagi ya. Sabar dikit aja ya. Iya, Miss. Heeh. Saya juga makasih banyak udah dibantu, Miss. Terus nanti keluarganya tak suruh WA nomor Miss Yuni aja, nanti biar ngobrol langsung sendiri. Dan aku Nduk, sekarang langsung minta ketik maaf aja, ya, Nduk, Pak. nomor rekeningnya, Nduk, karena Miss Yuni lupaan. Langsung ketik Aku nomor rekeningnya sekarang. nggak tahu, Miss. Aku nggak Kedua kan tahu. di situ. Bukan, kedua kan di situ. Iya, sampean ngaku kirim nomor rekeningnya. Kita sebenarnya nggak minta itu, Miss. Bukan. Kan saya sudah bilang nih, saya sudah bilang. Enggak, saya sudah bilang nih. Karena Miss Yuni, Ini, Miss, ada salah satu yang ganjil di hati saya ya, Miss. Saya itu ingin membongkar semua yang udah nipu teman saya. Saya pengen tahu isi HP-nya itu apa gitu loh, Miss. Kalau memang mereka masih punya sangkutan sama almarhum, tolonglah dibalikin gitu loh. Entah itu dikit-dikit, semoga kebuka hatinya yang tipu-tipu dia. Dia sampai stres, sampai beban, sampai bunuh diri itu kan kebanyakan utang, Miss. Dia pernah ngomong sama saya, dia pernah ditipu sama salah satu TKW di Bongkok. Dia juga dia cuma bilang sama aku 45.000 dolar itu yang saya tahu, Miss. Tapi yang lainnya saya juga nggak tahu. Kita kan nggak tahu, Miss. Beban mental setiap orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin dia juga kebanyakan masalah yang di rumah juga. Mungkin dia juga nggak kuat. Nduk, kamu sambil ngobrol ini kirimin nomor rekeningnya, Nduk. Soalnya takutnya Miss Yuni lupa. Sambil ngetik. Jadi banyak teman-temannya yang punya utang sama dia belum dikembalikan uangnya seperti itu. Bener nggak? Kirimin aku, Mbak. Iya, Miss, minta tolong semoga kebuka hatinya yang udah punya sangkutan sama almarhum, yang merasa, saya tahu kalian merasa. Soalnya kemarin itu sempat ada anak Hongkong yang mengembalikan uang 500 Hongkong dolar ke rumahnya, ke orang tuanya langsung. Kalian tahu kan gimana keadaan orang tuanya? Miris. Nggak pasti sesama golek duit di luar negeri sampai nipu-nipu koncoan itu. Orang tuanya sampai sakit stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kasihan, tak? Gitu loh. Aku cuma minta tolong, terbukalah hati kalian yang punya utang sama almarhum. Tolonglah dikasih. Itu loh, saya benar-benar minta tolong sekali karena benar-benar keluarganya juga ya butuh bantuan lah. Intinya seperti itu. Bukan saya mengemis, bukan saya mau mengemis atau minta bantuan. Sebenarnya bukan seperti itu maksud saya gitu loh. Untuk yang punya sangkutan aja, wis. Tolong kembalikan. Kasihan. Mereka punya keluarga. Dia punya keluarga di Indonesia. Punya anak, punya orang tua. Orang tuanya sakit. Jangan hilang. Semuanya ngilang. Seolah-olah nggak merasa ya udah. Orang yang meninggal udah. Seenggaknya kalian itu cari keluarganya. Sekarang ada sosial media, ada Facebook, cari di situ. Kalau kalian masih merasa, kita nggak akan, maksudnya kemarin keluarganya itu juga ngomong ke saya, Miss, untuk Mbak ini mungkin udah nggak bisa berkata-kata, saking sedihnya, Miss, ya. Maksudnya ini, kalau memang kalian masih ada itikat baik, kita nggak akan laporin kalian ke polisi atau gimana kok. Kita masih tunggu etikat baik dari orang-orang tersebut itu loh, Miss. Siap. Nduk, bankmu apa, Nduk? Apa, Mbak?
BRI. BRI. Nomor rekening udah belum, Dok? Ampun, itu lo kirim. Oke, Itu Tuh. nih. Siap sebentar ya. Oke. Jadi intinya lah buat teman-teman yang merasa ya masih punya utang, punya sangkutan sama keluarga almarhumah satu tahun yang lalu, tolong dikembalikan ya. Karena bagaimanapun beliau sampai seperti itu, kita tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Saya tidak akan pernah menghakimi orang yang sudah pergi, karena kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Dan belum tentu juga di akhir perjalanan kita lebih baik daripada almarhumah. Uang takziah. Oke, uang takziah. Jadi sekali lagi, jika kalian merasa punya tanggungan terhadap saudara almarhumah, ini khususnya yang anaknya saat ini sedang telepon saya, sebaiknya diingat-ingat nih, apakah kalian memiliki tanggungan atau tidak. Mbak, uangnya sudah nyampe ya? Mungkin bisa dicek secara online. Enggak, nanti ceken itu dari Miss Yuni sama dari apa? Itu dari teman-teman itu. Itu dari teman-teman itu. Itu uang takziah. Sama ibu almarhumnya itu. Oke, Kalau jadi ini apa ya? Maksudnya udah kita dapat titik terang lah Mbak. Misalkan memang udah nggak bisa, ya udah diikhlasin aja kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Makasih banyak Mbak sama Miss Yuni nih yang nolongin Mbak. Maturku purone almarhum ya. minta maaf orang mana kalau boleh tahu? Orang Banyuwangi. Mana? Mana? Banyuwangi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sampai 1 tahun kan kalau orang Banyuwangi itu? Sempat kemar kok Miss. Iya, tapi belum 1 tahun kok. 1 tahunnya tanggal 28. Iya, belum 1 tahun. Saya dengar itu. Iya. Ini Miss, meninggalnya gitu loh. Iya. Kemarin di malam sempat dimimpiin anaknya, makanya saya nekat telepon Miss Yuni gitu loh, karena dia benar-benar datang ke mimpi saya gitu loh. Dia bilang kayak apa ya, kayak ngasih aku sesuatu tapi aku nggak tahu itu apa gitu. Ya itu saya lihat dia nggak pakai baju Miss gitu loh. Ya udah, Dia kita bisa tolong nggak belikan. tahu saya apa. Oh, udah Mbak, udah nggak apa-apa. Oke, uang takziah itu belikan baju ganti aja buat ibumu ya, Dok ya. Ya, udah ya. Udah, jangan bahas lagi, ntar sedihnya sampai mentok ke darah daging. Udah, besok. Ini mbaknya Miss. Mbaknya almarhum nih. Kalau saya cuma temen. Makanya, ya udah kita nggak usah bahas beliau lagi. Biarkan beliau, dan saya minta pada pendengar saya untuk mengirim doa aja buat almarhumah ya. Jangan teruskan lagi cerita ini. Ya, Oke. kalau misalkan Mbak gini minta izin, kalau ya misalkan boleh disebut namanya. Nggak usah disebut namanya. Nggak usah disebut namanya. Khusus buat Banyuwangi aja. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Ya, Saya tidak ingin pasti menambah sudah luka. Nggak usah. Nggak usah. Nggak jadi. Udah tahu sih Miss, masalah ini udah sempat viral kok dulu itu. Gitu. Enggak, saya tidak ingin mencabut paku yang sudah nancap di hati mereka. Saat saya mengeluarkan itu akan keluar darah lagi. Saya tidak ingin itu. Udah, biarkan aja. Saya akan kirim doa. Iya. Jadi untuk sementara saya matikan kalian dulu. Kalian boleh ngobrol dulu. Saya teruskan dulu sebentar. Oke, jadi buat teman-teman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya minta doanya sebelum saya tutup acara ini, ataupun sesudah saya tutup acara ini, semoga almarhumah diterima di sisinya. Semoga husnul khotimah. Kita tidak perlu menghakimi seseorang yang sudah pergi, karena di akhir cerita hidup kita belum tentu juga lebih baik daripada beliau. Dan saya cuma minta sama-sama keluar dari mulut, keluarkanlah kata-kata yang baik, dan ucapkanlah doa agar beliau baik-baik saja, keluarganya yang ditinggalkan, bapak ibunya, serta anak-anaknya, adik-adiknya, semoga diberikan kekuatan lebih dari
sebelumnya. Saya minta doanya ya, setelah video ini saya tutup, saya minta doanya, minta Al-Fatihahnya, semoga beliau diringankan bebannya saat di alam kubur dan tenang di sana. Buat salah satu saudara kita yang tumbang lebih awal daripada kekuatannya sendiri, yang berasal dari Banyuwangi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya minta Fatihahnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.